Yos tadi juga menanggapi pernyataan dari pengamat intelijen Bang Rizal bahwa posisi Pangdam Jaya yang mencopot baliho kemudian pernyataan yang membubarkan FPI sudah di luar wewenangnya. Seperti apa Bang Yos menanggapinya? Jadi saya minta maaf ya, tadi ada salah teknis. Saya ingin mengulangi lagi, secara dasarnya begini ya. Di satu wilayah kayak Jakarta ini ada 3 unsur yang paling berkompeten ya. Yang pertama itu Pemda, Gubernur DKI, lalu yang kedua Polda Metro Jaya dan Pangdam Jaya. Nah, 3 unsur inilah yang sangat bertanggung jawab. Nah, dalam konteks menanggulangi, udahlah kita jelaskan saja lah bahwa yang kita rembuk ini kan FPI yang dipimpin HRS, sudah itu saja, jangan kita lari kemana-mana, udah pasti itulah yang dimaksudkan. Yang pertama kan misalnya soal baliho. Baliho itu ada perdanya, tempatnya di mana, ukurannya mana, pajaknya berapa gitu. Tidak bisa sembarangan gitu kan. Nah, kalau itu salah ya diturunkan, dipasang lagi, turunkan lagi, dan itu cukup Satpol PP gitu kan. Nah, kalau sudah terbukti dalil-dalil itu melanggar aturan, karena perda itu juga ada konsekuensi hukumnya, tentu diusut oleh Polda Metro. Nah, apakah fase-fase ini sudah dilewati? Kalau sudah dan gagal semua, katakan nggak tembus semua, barulah TNI ngambil alih. Dan itu sudah ada contohnya waktu saya Panglima, peristiwa 27 Juli itu daerah Polda dianggap sudah tidak sanggup lagi, maka Panglima memerintahkan saya ngambil alih. Kan gitu ceritanya itu. Nah, oleh karena itu perlu langkah-langkah soft power dulu gitu. Bagaimanapun atau siapapun, semua itu rakyat kita. Di dalam ibaratnya keluarga itu anak-anak kita yang macam-macam modelnya, ada yang nakal, ada yang alim gitu kan. Yang nakal kita kasih tahu gitu. Namanya bahasa intelijen itu operasi penggalangan. Bisa dilakukan secara lunak, kita selos, kita ajak, kamu salah, jangan begini lagi, gitulah. Dan itu biasanya unsur intelijen. Tetapi kalaupun nggak tembus, baru kita melakukan namanya penggalangan cara-cara keras. Tentu keras yang saya maksud itu adalah terukur dengan hukum kita yang berlaku itu seperti apa. Pelanggaran seperti ini sanksinya ini, pelanggaran seperti itu sanksinya itu gitu loh. Berarti kalau tiba-tiba muncul apalagi pasukan Bang khusus. Bang Yos berarti kita ngomong sebentar ya. Baik, Bang Yos, ini untuk menegaskan saja. Jadi artinya Anda melihat kejadian di Jakarta ini, Bang Yos, artinya instansi terkait tidak tembus sehingga harus TNI yang turun tangan untuk membereskannya. Asumsi saya seperti itu, karena TNI tiba-tiba turun, apalagi sampai mengerahkan pasukan khusus. Pasukan khusus, Kopassus, aduh itu barang-barang amat-amat mahal itu. Itu hanya ditugaskan kepada sebuah sasaran yang niscaya tidak bisa dilakukan oleh satuan lain. Itu berpasukan khusus maju. Saya kira belum segenting itu gitu loh maksud saya. Ya, tindakan apapun sekali lagi harus terukur, jangan berlebihan gitu kan. Tetapi ingat ya, saya menyalahkan adik-adik saya juga nggak bisa, Panglima atau mungkin Polda gitu. Karena mereka punya atasan. Kalau kita kaitkan dengan kemarin ya, statement Panglima TNI maupun kunjungan ke pasukan-pasukan elit, saya kira ada hubungannya dengan ini. Bagaimanapun kalau Panglima dapat perintah dari atas juga dia juga susah juga gitu loh. Tetapi menurut saya, sekali lagi TNI itu maju pada saat-saat terakhir sebagai senjata pamungkas kalau yang lain sudah tidak bisa lagi. Harus seperti itu menurut pandangan saya gitu. Karena memang intinya tentara itu diharapkan kepada musuh dari luar maupun dari dalam, misalnya separatis, teroris, ya itu baru kan. Gitu loh. Oke, baik, saya ke Bang Rizal. Gitu. Bang Rizal, apa yang tadi dikatakan oleh Bang Yos bahwa TNI ini merupakan senjata pamungkas, sehingga apa yang dilakukan instansi tidaklah bisa berhasil, akhirnya TNI pun turun tangan. Ya, jadi tadi kalau saya coba mereview bahwa itu kan tugas utamanya adalah seharusnya dilakukan oleh Satpol PP kalau untuk berkaitan dengan penindakan terhadap pelanggaran pemasangan spanduk ataupun baliho. Kemudian apabila Satpol PP tidak diindahkan dan kemudian tidak sanggup untuk melakukan penindakan, maka tentu ada aparat kepolisian. Dan aparat kepolisian ini memiliki kewenangan untuk melakukan penegakan hukum dan juga melakukan penertiban terhadap pelanggaran. Nah, sekarang apakah aparat kepolisian sudah tidak sanggup untuk mengatasi hal tersebut? Saya belum melihat bahwa aparat kepolisian sudah tidak sanggup. Tetapi kenapa kemudian
dikerahkan dari aparat Koopsus kalau nggak salah itu. Kalau lihat dari mobil yang datang ke Petamburan. Nah, sepengetahuan saya, Koopsus ini adalah suatu gabungan pasukan elit dari 3 matra. Yakni dari Detasemen Bravo, Angkatan Udara, dari Denjaka, Marinir, dan kemudian dari Gultor, Kopassus. Nah, ini yang sepengetahuan saya punya catatan adalah bahwa pasukan Koopsus 3 Matra ini pernah diturunkan pada saat melakukan penjejakan dan kemudian pembebasan terhadap kapal yang dibajak di Somalia, Sinar Kudus. Nah, ini apakah penurunan baliho ini setara gitu loh dengan mengenangani kapal Sinar Kudus yang dibajak pirates di Somalia? Kan tidak begitu. Apakah sudah seperti itu? Nah, sekarang apa dasarnya dalam membuat satu keputusan sehingga akhirnya ditetapkan Koopsus untuk melakukan penindakan seperti itu? Ini suatu tindakan yang menurut saya sangat berlebihan, dan apabila dikaitkan dengan masalah bahwa Pangdam juga bertanggung jawab terhadap masalah keamanan Jakarta, tentu dalam penggunaan TNI itu adalah ada tahap-tahapannya seperti tadi yang diuraikan oleh Bang Yos dengan contoh 27 Juli dan lain sebagainya. Itu ada tahap-tahapannya. Nah, jadi kalau menurut hemat saya ini mesti ada review, mesti ada satu evaluasi terhadap apa yang dilakukan oleh Pangdam. Karena apabila ini terjadi dan ini dianggap suatu hal yang biasa, ini akan menjadi presiden untuk terjadi di provinsi yang lain, dan kemudian juga menjadi presiden terhadap reformasi di sektor keamanan. Apakah reformasi TNI ini akan setback kembali? Gitu. Apakah TNI ini mau ditarik lagi untuk berperan secara multi role? Baik. Gitu loh. Tentu kan tidak. Ini merupakan satu hal yang bisa mengganggu iklim demokrasi. Sangat disayangkan penggunaan kembali TNI untuk melakukan hal seperti ini. Baik, terima kasih.